Mesin Sentai Kira Major spin-off Yodonna. Oke, spin-off Yodonna ini sudah tayang dan menceritakan tentang Mizuki yang mencari kakaknya dan Yodonna yang merasuki tubuh Mizuki. So, jika kalian penasaran, tonton sampai habis videonya. Yodonna, sekretaris dari Kaisar Yodon. Yodonna dilahirkan sebagai kepribadian lain dari Kaisar Yodon untuk menyerang bumi dan melawan para Kira Major. Tapi Yodonna tidak mati di tangan para Kira Major, melainkan dibunuh oleh Kaisar Yodon sendiri. Kini Yodonna berada di kantor manajemen jiwa. Utusan Yodonheim akan menghakimi semua yang ada di sini. Yang pertama adalah Nekojamen. Hakim mengatakan semua perbuatan jahat dari Nekojamen didasarkan pada instruksi dari Kaisar Yodon. Nekojamen tidak bertindak sesuka hatinya, yang artinya Nekojamen memenuhi syarat dan diterima ke surga Yodon. Di antrian, Yodonna mengira di depannya adalah Karantula, tapi dia adalah ilmuwan jenius yang bernama Datula. Saat giliran Datula, ia meminta kepada hakim untuk menggunakan tombak biru, agar ia bisa dapat kesempatan kembali ke dunia. Datula ingin menggunakan penemuannya untuk berkontribusi kepada Yodonheim. Datula memperlihatkan penemuannya. Jika ujung sisi depan ditusuk ke jantung arwah dan sisi satunya ditusuk ke jantung makhluk lain, maka energi kehidupan dari tubuh yang hidup dapat diserap untuk menghidupkan kembali arwah tersebut. Tapi sang hakim tidak menerimanya dan menyuruh Mose menggunakan tombak merah menghancurkan jiwa Datula. Selanjutnya, giliran Yodonna. Hakim melihat Yodonna seperti kehilangan sesuatu, yaitu emosi. Yodonna tidak paham masalah emosi. Yodonna pun melihat alat dari Datula tadi. Saat hakim sedang menjelaskan, Yodonna mengambil alat dari Datula tadi dan menusuk dirinya dengan tombak biru. Yodonna pun berada di dunia sebagai arwah. Di parkiran, ada dua kelompok orang yang sedang melakukan jual beli atau yang lebih akrab kita dengar yaitu COD. Dan hal ini direkam oleh salah satu orang yang bersembunyi. Kelompok pembeli memeriksa barangnya, lalu memberikan uang kepada si penjual. Penjual memberitahu kalau uangnya kurang, tapi pembeli mengatakan kalau benda ini sangat sensitif dengan suhu pengawetan. Itu yang mengurangi nominalnya. Dan dua kelompok ini pun bertarung dan yang menang adalah kelompok penjual barang. Laki-laki yang merekam tadi pun pergi. Di kota, Mizuki baru saja pulang ke rumah. Saat ia melihat ponselnya, ia ingat dengan sesuatu. Mizuki pun pergi dan menabrak kakaknya yang baru saja pulang ke rumah, membuat semua kertas yang dibawa kakaknya berserakan. Mizuki menemukan kartu nama kafe rumah jantung berdebar. Kakaknya Mizuki, Sosuke, mengatakan kalau kartu ini adalah bagian dari investigasinya dalam kasus besarnya. Dan jika ia tidak pulang hari ini, Sosuke menyuruh Mizuki menemui Enoshima, yaitu bosnya. Mizuki pun mengambil ponsel dan pergi. Mizuki sampai ke tempat Jiro, dan di sana juga ada Tametomo. Karena Jiro bilang ingin main game, makanya ia mengajak Tametomo datang juga. Tapi Mizuki tidak suka dengan kedatangan Tametomo dan menyuruhnya pergi. Saat mereka berdebat, datang arwah dari Yodonna. Setelah Yodonna membaca petunjuknya, ujung depan ditusuk ke jantungnya. Saat Mizuki mengeluarkan ponselnya, ia terkejut karena itu adalah ponsel kakaknya. Ternyata Mizuki salah ambil ponsel saat tabrakan dengan kakaknya tadi. Mizuki berlari pulang, tapi arwah Yodonna yang mau menusuk Jiro malah kena ke Mizuki. Arwah Yodonna pun masuk ke dalam tubuh Mizuki. Mizuki yang berlari pulang mendengar suara dari Yodonna. Mizuki pun bingung, dan Mizuki masuk ke dalam pikirannya berjumpa dengan arwah Yodonna. Yodonna membaca petunjuknya lagi. Jika sudah terhubung, energinya akan mengalir, tapi begitu energinya habis, makhluk yang sudah terhubung akan lenyap. Jika terjadi sesuatu kepada makhluk yang sudah terhubung sebelum 6 jam, arwah juga akan menghilang. Yodonna dan Mizuki pun saling berkenalan. Mizuki yang mendengar kalau Yodonna datang dari dunia kematian menganggap Yodonna adalah hantu yang merasuki tubuhnya. Di kantor,
Sousuke memberikan bukti-bukti tentang kelompok gangster kepada bosnya Enoshima. Sousuke menemukan keberadaan orang-orang yang hilang berada di kafe rumah jantung berdebar. Sousuke melihat ada 2 pelayan yang menggoda pembeli dan datang pemilik kafe yang menyuruh 2 pelayannya membawa pembeli ke ruangan spesial. Sousuke pun pergi mengikuti dan sampai di suatu ruangan. Di sana tampak terlihat pengawal pemimpin kelompok Kuchinawa yaitu Yanako Nishinoura. Sousuke pun merekam kegiatan mereka. Ternyata mereka berencana melakukan jual beli organ. Di sini Sousuke sudah mendapatkan rekaman saat kelompok Kuchinawa melakukan jual beli. Bos pun terkejut dan senang. Tapi saat Sousuke memberikan ponselnya, ada gambar Juru dan Mizuki. Sousuke pun baru sadar kalau ponsel mereka tertukar saat tabrakan tadi. Sousuke pun berlari mencari Mizuki. Mizuki yang mencari kakaknya sambil ngomel dengan Yodonna terkejut bertemu dengan sekelompok orang. Mereka bertanya apakah Mizuki adalah adik dari Sousuke. Yodonna pun memberitahu Mizuki untuk lari karena sekelompok orang itu akan menculiknya. Mizuki kaget sambil berkata menculik dan kabur. Saat Mizuki terpojok, arwah Yodonna keluar dan menggerakkan tangan kaki Mizuki untuk menyerang sekelompok orang itu. Yodonna pun kembali ke dalam tubuh Mizuki. Dan di sini Mizuki sangat kagum dengan Yodonna dan merasa senang. Mizuki mencoba menelpon ponselnya, tapi tidak ada jawaban. Mizuki pun melihat video rekaman kakaknya saat berada di kafe. Di video ada 2 pelayan, bos kafe dan Yanako yang melakukan operasi. Mizuki pun terkejut dan menutup ponselnya. Mizuki ingat dengan kartu nama kafenya dan pergi ke sana. Saat Mizuki sampai, ia melihat pelayan yang menawarkan brosur kepada orang di sana. Mizuki pun maju dan bak, Mizuki sudah jadi pelayan di kafe itu dan menyambut para pelanggan. Mizuki mengatakan kepada Yodonna jika terjadi sesuatu, Yodonna harus membantunya. Yodonna pun merasakan jantungnya berdebar. Mizuki melihat 2 pelayan dan bos kafe yang ada di rekaman video tadi dan membawa pelanggan ke ruangan spesial. Mizuki pun mengikuti mereka. Mizuki melihat pelanggan tadi yang mau dioperasi. Tiba-tiba Mizuki terkejut karena sekelompok orang yang mengejarnya tadi menemukan Mizuki dan menangkapnya. Bos kafe meminta ponsel kakaknya, tapi Mizuki tidak mau memberikannya dan meminta pertolongan kepada Yodonna. Yodonna pun menarik Mizuki dan menciumnya, yang membuat Yodonna yang mengendalikan tubuh Mizuki dan menyerang semuanya. Yodonna juga menyerang 2 pelayan. Bos membawa Yodonna keluar, membuat para pelanggan panik. Bos kafe menyuruh pelayan menyerang Yodonna, dan semuanya dikalahkan dengan mudah oleh Yodonna. Saat pertarungan melawan bos kafe pun, Yodonna menang. Dan muncullah Yanako yang menyerang menggunakan pisau di sepatunya, yang membuat lengan dan paha Mizuki berdarah. Di sini Yodonna kesulitan melawan Yanako dengan tubuh Mizuki. Mizuki pun menari untuk melawan Yanako dengan gerakan ending kira major. Yanako pun dikalahkan dengan mudah. Yodonna kembali. Mizuki mengkhawatirkan Yodonna. Yodonna pun tersenyum dan merasakan emosi senang. Tiba-tiba datang bos Sousuke, Enoshima, ke dalam kafe yang menemukan Mizuki dan semua yang sudah ia kalahkan. Enoshima pun meminta ponsel kakaknya, tapi Mizuki sudah menyimpannya di loker. Enoshima pun menganggap Mizuki lebih pintar dari kakaknya. Tapi Yanako bangun dan mendekati Enoshima. Ternyata Enoshima berhubungan baik dengan kelompok Kuchinawa. Saat Sousuke pergi mencari Mizuki, Enoshima menelpon Yanako. Enoshima memperlihatkan rekaman kakaknya yang disandra dan menyuruh Mizuki mengantar ponselnya ke gudang industri dalam 1 jam untuk ditukar dengan kakaknya. Enoshima dan Yanako pun pergi. Mizuki pun menangis. Arwah Yodonna keluar dan bertanya emosi apa. Mizuki menjawab ini adalah sedih. Oke, next spin-off Yodonna berikutnya. Ini dia. Oke, itu dia tadi spin-off Yodonna yang pertama.
Jika kalian suka, kalian bisa beri like, comment, and subscribe-nya. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video saya berikutnya.